Selamat pagi. Ini kita mau tunjukkan cara untuk merakit device Profibus menggunakan segmen coupler dan shafting. Langkah pertama, kita siapkan dulu power supply 24 volt. Kebetulan kita pakai punya Siemens nih 24 volt. Lalu segmen coupler kita pakai punya Pepper and Fat. Lalu kita siapkan juga Profibus shafting, dan terakhir kita siapkan device USB-nya yang kita mau coba tes nanti menggunakan perangkat ini ya. Oke, pertama-tama kita tancapkan power 220, output dari power supply masuk ke segmen coupler ya. Nah, koneksi segmen couplernya ada 3, satu input dan 2 keluaran. Keluaran satunya ini masuk ke komunikasi, masuk ke shafting ya, kita pakai konektor shafting device. Lalu output yang kedua masuk ke alat device ya, konfigurasinya seperti ini. Dan ini jangan sampai terbalik. Kalau ini terbalik, alat nggak mau baca. Demikian juga ini juga nggak boleh kebalik antara receive sama transmit ya, juga nggak boleh kebalik. Berarti yang konfigurasi di sini juga harus disesuaikan ya. Ini ada konfigurasinya, harus sesuai juga dengan yang ada di dalam segmen coupler. Nah, ini yang sering terjadi, ini kebalik, di scan lalu nggak bisa kebaca, nangkepnya alatnya rusak, tapi sebenarnya nggak rusak. Oke. Nah, untuk konfigurasi hardware sekian dulu. Kita akan ke konfigurasi software. Jadi kita coba cek bagaimana cara install drivernya, bagaimana inisialisasinya, dan komunikasi dengan shafting. Oke, sekian dulu, terima kasih. Oke, untuk berikutnya kita lakukan konfigurasi secara software. Sebelumnya kita lihat posisi shafting, kondisi dia koneksi power, dia nyala warna hijau untuk koneksi, dan actionnya ACT ya. ACT ini dia posisi mati. Kemudian juga pada segmen coupler dia juga posisi mati. Ini menandakan bahwa belum ada komunikasi antara PC atau laptop dengan shafting atau segmen coupler. Oke, sekarang kita sudah colokan ya di sini ya untuk kabel Profibusnya. Lalu kita pastikan dulu komunikasi antara drivernya Windows sama Profibus. Ya, kita masuk ke device manager, lalu kita lihat dan memastikan bahwa apabila dia sudah terkoneksi dengan baik, nah di sini dia keluar driver Profibus USB. Kebetulan kita pakai shafting, drivernya namanya Profi USB. Oke, kalau ini sudah pasti masuk, kita sudah yakin bahwa antara shafting sama Windows sudah terinisialisasi. Oke, setelah itu kita masuk kontrol panel. Nah, tujuannya adalah kita mau konfigurasi antara driver shafting tadi dengan Filecare. Bagaimana caranya? Kita masuk ke kontrol panel, lalu kita klik di sini, ada namanya Profibus. Profibus. Nah, di sini akan ada pilihan ya, ada Profibus macam-macam. Kita gunakan yang Profi USB sesuai drivernya punya shafting. Profi USB, dan kita juga otomatis dia akan mencari di node yang paling awal, yaitu node 0, nomor 0, dan dia akan melakukan inisialisasi. Kalau misalkan dia berhasil, akan timbul centang warna hijau. Oke, seperti ini. Berarti dia sudah berhasil diinisialisasi. Yang timbul centang warna hijau, kita klik OK. Oke, ini sudah selesai untuk konfigurasi antara
Profibus dengan Field-Care. Lalu kita masuk ke Field-Care-nya. Ini untuk membaca alat, kita gunakan software namanya Field-Care. Alat yang berhubungan, kebetulan ini yang kita konfigurasi adalah Profibus. Untuk sekedar tahu bahwa Field-Care ini semua alat, terutama yang dari end user, bisa digunakan menggunakan software ini, software Begal. Dan kebetulan software Begal yang kita gunakan yang versi lama ya, tapi masih bisa untuk membaca alat-alat yang baru-baru asal DTM-nya kita update. DTM itu library dari device, kita masukkan, kita update sesuai dengan alat-alat yang baru. Oke, di sini ada banyak pilihan. Ini ada untuk hard, untuk point to point, hard point to point, multi drop, dan kita masuk ke Profibus DTM ya. Untuk memastikan untuk bahwa dia dikonfigurasi di node 0, kita bisa masuk edit. Nah, ini dia board name-nya di node 0. Ini harus sama dengan board name yang tadi ada di Profibus konfigurasi ya, di control panel. Terus untuk baud rate ini kita set yang paling rendah ya, tujuannya adalah biar lebih aman saat melakukan scanning alat. Kalau terlalu tinggi biasanya dia akan nge-lag atau lambat atau error. Nah, makanya kita amannya pakai yang baud rate yang paling rendah buat pengamanan ya. Oke, kita finish, kita klik finish. Lalu kita coba scanning dengan cara klik kanan, open. Kita lakukan scanning makro ya. Berarti kalau scanning makro dia otomatis dia akan load device dia, scan semua alat yang ada, dan dia akan mencari driver yang sesuai dengan alat yang kita pasang. Oke, ini dia juga akan memberikan konfirmasi apakah benar node-nya. Kita klik next aja ya. Kita klik scan. Kita tunggu sebentar. Kalau berhasil, otomatis dia akan menemukan alat yang terpasang di segmen copper. Kebetulan kita pasang satu alat, dan dia akan menemukan satu alat juga nanti saat selesai scanning. Nah, dia akan menemukan satu alat. Oke, masuk. Dia langsung load konfigurasi dari alat itu. Kebetulan kita pakai transmitter di ya. Ini sudah masuk ke konfigurasi ya. Tinggal di sini di setting, nanti ada beberapa setting parameter. Dia bisa masuk ke display operation. Untuk kalibrasi kita bisa masuk ke setup. Dan di sini ada menu namanya offset. Apabila hasil kalibrasi tidak sesuai, kita bisa lakukan offset. Ya, dan juga ada menu diagnostik untuk mendiagnosa kerusakan dari alat ini. Ya, bagaimana bahwa alat ini masih dalam kondisi bagus apa tidak, di sini juga dijelaskan. Oke, sekarang di alat ukur terbaca sekitar 28 derajat. 28 derajat. Kebetulan kita pakai satu sensor sehingga dia menampilkan untuk present value-nya, PV-nya sekitar 28 derajat. Ya, oke, kita kembali ke device. Untuk membuktikan, untuk memastikan bahwa kalau alat ini terbaca dengan baik dan dia berkomunikasi dengan baik sama segmen coupler dan softing. Nah, tandanya dia keluar warna kuning. Nah, warna kuning ini artinya komunikasi oke. Apabila dia warna merah, berarti ada masalah dengan komunikasi. Bisa jadi komunikasi yang ke alat rusak atau apa, atau kalau kebalik yang saya tadi bilang sebelumnya, atau ada konfigurasi yang masuk ke softing ini yang nggak benar, yang masuk ke alat ini yang nggak benar. Nah, ini juga harus keluar ngeblink kayak gini antara koneksi sama ACT ini juga harus, ini menandakan bahwa komunikasinya sudah benar. Kalau dia nggak nyala kayak gini, berarti memang ada masalah entah dengan driver, entah dengan alatnya sendiri, atau dengan konfigurasi kabelnya yang nggak sesuai. Nah, itu harus dicek lagi, dan jangan ada justifikasi bahwa alat ukur rusak, padahal yang rusak, yang nggak benar adalah konfigurasi kita ya. Oke, sekian dulu ya
Nanti kita lanjut untuk konfigurasi menggunakan fill kit dengan alat yang sama. Oke, terima kasih. Selamat pagi.